perjalanan hidup manusia. Manusia itu dulu tidak ada, kita ini tidak ada, sehingga kita tidak disebut siapa. Lalu Allah menciptakan kita menjadi bayi, anak-anak, remaja, pemuda, jadi orang tua. Setelah dia tua sempurna hidupnya, lalu dia turun, sakit, akhirnya mati, hilang di dunia ini seperti bulan di langit. Bapak hadirin yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya manusia hidup di dunia ini dalam dimensi waktu. Kita berada dalam dimensi waktu. Itulah sebabnya Nabi berkata, "Ni'manu manggabuna fihi makatsir." Ada dua nikmat yang selalu dilalaikan orang. Ada dua nikmat kebanyakan manusia mengabaikannya. Kebanyakan manusia tidak memperhatikannya. Itulah yang dua nikmat kata Nabi, as-sihhata wal faragh. Dua nikmat yang selalu dilupa orang, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu. Bapak sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sehat, kita tidak pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita sakit baru teringat masjid. Nanti kita sakit baru kita mau baca Quran. Nanti kita sakit baru mau berjalan ke tempat pengajian dan lain sebagainya. Tapi ketika dia sehat, dia tidak peduli. Dia tidak perhatikan bahwa suatu saat kita akan sakit. Dan ketika kita sakit, suatu saat kita akan sehat. Itulah perjalanan hidup manusia. Yang kedua yang selalu dilupakan manusia tentang waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita sama diberikan waktu 24 jam. Dikasih waktu siang dan malam. Itu apa itu? Siang diberikan Allah kepada kita untuk berusaha dan gunakan malam untuk itu disebut dengan al-asar. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Nabi berkata, orang mukmin itu tidak terikat kecuali oleh 3 masa. Masa pertama dia harus membekali dirinya untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kaya untuk membangun peradaban Islam. Kita hanya nikmati sendiri dari kekayaan itu. Oleh karena itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alal aqili magluban ala aqli an yakuna as-sama." Dari 24 jam itu harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dari 24 jam itu kata Nabi, orang yang berakal itu sebelum datang gilanya, maka dia harus berkewajiban mengatur waktunya. Dari 24 jam ini dia bagi 4. Yang pertama kata Nabi, as-sa'atu yunaji fiha rabbah. Dari 24 jam itu harus ada yang kita siapkan
waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus siapkan waktunya. Kapan saya harus datang hari Jumat? Siapkan waktunya. Kapan saya harus baca Quran? Siapkan waktunya. Kapan saya harus berzikir dan berdoa? Siapkan waktunya. Kapan saya harus datang berjamaah di masjid? Siapkan waktunya. Tidak boleh orang itu tiba-tiba, tapi tidak pernah dia siapkan waktunya. Itulah sebabnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, kalau kita mau beribadah, siapkan waktunya, bukan tiba-tiba. Itulah sebabnya kalau kita mau mengukur diri kita, iman kita ini standar, di bawah standar atau hebat. Mau mengukur, apakah iman saya ini kuat, standar, atau di bawah standar? Dengarkan panggilan azan. Ada orang azan sudah dikumandangkan, belum bergerak hatinya. Ada orang yang mengumandangkan azan, baru dia berwudu. Ada orang sebelum azan sudah ada di masjid. 3 kelompok yang bergerak hatinya, lalu kemudian dia berdoa, ya Allah, kabulkanlah segala permohonan. Kata Allah, Anda siapa? Saya panggil, kau tidak pernah bergerak. Saya mau kasih, kamu tidak pernah bergerak. Sekarang kamu minta, lalu kemudian kau paksa saya untuk segerakan permohonan. Jadi kalau kita sebelum dikasih oleh Allah, kita mendahulukan hak Allah Subhanahu. Siapkan waktu. Kapan saya harus baca Quran? Tunggu Ramadan 1 tahun. Kalau kita meninggal dunia di antara. Sekarang orang masuk masjid gelisah. Orang masuk masjid gelisah, paling orang itu datang berjamaah 3 menit. Terlambat dia datang, cepat. Perhatikan, hanya 3 menit orang masuk masjid salat berjamaah. Tapi kalau di warung kopi berjam-jam sampai jam 3 subuh duduk di situ. Tapi kalau di masjid sedikit waktunya disiapkan. Yang kedua kata Nabi, dari 24 jam itu siapkan waktu as-saat